Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu. Perkenalkan, saya Ihsan Purnama, mahasiswa program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pada kesempatan yang baik ini akan mempresentasikan tentang materi filsafat pendidikan dalam kaitannya dengan manusia, alam, dan lingkungannya sebagai salah satu pemenuhan ujian tengah semester dalam mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh Bapak Sony Junaidi, SPD, MPD. Berbicara tentang filsafat pendidikan, sebagaimana yang telah saya rangkum bahwa filsafat sebagai wacana pengetahuan untuk membangun paradigma pengetahuan yang kuat, tidak ada keraguan dan penuh kepastian. Filsafat sebagai pengetahuan mempelajari sebab-sebab pertama secara prinsipil dari segala sesuatu yang dicapai oleh akal budi manusia. Sebelum kita membahas terlebih jauh tentang filsafat pendidikan dalam kaitannya dengan manusia, alam, dan lingkungan, maka saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari filsafat pendidikan itu sendiri secara etimologi. Filsafat dalam bahasa Yunani dikenal sebagai kata filosofia, atau filsafat itu sendiri bersumber dari bahasa Yunani yang dimaksud dengan kata filosofia. Filosofia berasal dari dua suku kata, yaitu philos atau cinta dan sophia atau pengetahuan atau kebenaran, hikmah dan kebijaksanaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa filsafat itu sendiri adalah bentuk kecintaan kita terhadap sebuah kebenaran dalam artian pengetahuan dan hikmah serta kebijaksanaan. Kemudian pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan education, yang dimana kata education ini diserap dari bahasa Latin yang berarti eductum. Eductum berarti dua suku kata yang memisahkan antara dan ductum, di mana ductum berasal dari bahasa atau kata duko. Diartikan sebagai perkembangan dari dalam keluar. Dimaksudkan di sini adalah potensi yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan. Kemudian ductum atau duko berarti sedang berkembang. Jadi bahwa secara umum dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu adalah potensi diri manusia yang dapat dikembangkan. Kemudian secara umum, filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan perkembangan pendidikan. Nah, filsafat pendidikan dalam hal ini memiliki tekanan pemahaman di dunia pendidikan, di mana bertujuan dalam mengembangkan potensi dan kemampuan peserta didik dalam banyak hal, mulai dari mengembangkan potensi fisik, cipta, dan karya. Tentu saja tujuan akhirnya membantu dalam mewujudkan pribadi yang seimbang dan mampu mewujudkan cita-cita yang dimiliki. Singkatnya, filsafat pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu di dunia pendidikan. Pada dasarnya, filsafat pendidikan memiliki tinjauan luas, tidak hanya meninjau mengenai realitas, tetapi juga meninjau sudut pandang terhadap dunia dan sudut pandang hidup seseorang. Kemudian dari segi peran dan fungsinya, peran filsafat pendidikan itu terdiri atas 4 fungsi peranan, yaitu menginspirasikan, menganalisis, mendeskripsikan, dan menginvestigasi. Peranan filsafat dalam menjadi ruang inspirasi, yaitu khususnya bagi para pendidik dalam melaksanakan ide-ide tertentu dalam pendidikan. Itu melalui filsafat pendidikan, filsuf menjelaskan idenya mengenai pendidikan tersebut, kemana diarahkan, siapa saja yang patut menerima pendidikan, bagaimana cara mendidik, serta apa peran pendidik. Sudah barang tentu, ide ini didasari oleh asumsi-asumsi tertentu tentang manusia, masyarakat, lingkungan, dan bahkan negaranya. Yang kedua adalah peran analisis. Dalam peran ini, filsafat pendidikan berarti memeriksa secara teliti bagian-bagian pendidikan agar dapat diketahui secara jelas validitasnya.
Hal ini dimaksudkan agar dalam menyusun konsep pendidikan secara utuh tidak terjadi kerancuan atau tumpang tindih. Di sini, filsafat pendidikan memeriksa bagian-bagian pendidikan secara seksama untuk mengetahui validasi pendidikan secara gamblang. Hal ini dimaksudkan selain untuk menghindari hal yang tumpang tindih, juga berguna untuk mengarahkan tujuan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan. Yang kemudian, yang ketiga adalah filsafat pendidikan memiliki fungsi mendeskripsikan atau memberi pengarahan kepada pendidik dalam soal apa dan mengapa pendidikan itu. Hal yang dijelaskan dapat berupa hakikat manusia jika dibandingkan dengan makhluk lain atau aspek-aspek seperti peserta didik yang memungkinkan untuk dikembangkan. Proses perkembangan tersebut tentunya tergantung pada batas bantuan yang diberikan, batas keterlibatan pendidik, arah pendidikan, target pendidikan, perbedaan arah pendidikan dan bakat serta minat peserta didiknya. Dan yang terakhir adalah peran investigatif, yaitu filsafat pendidikan memeriksa atau mengkaji kebenaran suatu teori pendidikan. Kemudian pendidik seharusnya mencari sendiri konsep-konsep pendidikan di lapangan atau melalui penelitian-penelitian. Kemudian konsep yang diperhatikan tersebut merupakan hasil atau implementasi dari penelitian yang dilakukan. Nah, sedangkan posisi filsafat dalam hal ini digunakan sebagai latar pengetahuannya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan materi, yaitu kaitan filsafat pendidikan dengan manusia. Di mana di sini dikatakan bahwa filsafat menjadikan manusia berkembang dan mempunyai pandangan hidup yang menyeluruh dan sistematis. Pandangan itu kemudian dituangkan dalam sistem pendidikan atau biasa disebut dengan kurikulum untuk mengarahkan tujuan pendidikan. Penuangan pemikiran ini dimuatkan dalam bentuk kurikulum dengan tujuan yaitu agar menciptakan sistem pengajaran dapat terarah, selain dapat mempermudah para pendidik dalam menyusun pengajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Melalui proses ini juga manusia menugaskan pikirannya untuk bekerja sesuai dengan aturan-aturan dan hukum yang ada. Jadi berusaha menyerap semua yang berasal dari alam atau potensi, baik yang berasal dari dalam dirinya atau di luar daripada dirinya. Dan kemudian untuk mengembangkan mutu pendidikan ada 5 jalur yang harus diperhatikan seperti yang telah saya lampirkan. Yang pertama adalah filsafat pendidikan dijadikan dasar landasan filsafat dalam mengusung paradigma bagi pengembangan ilmu pendidikan. Yang kedua, menjadi paradigma dalam menyusun metodologi pengembangan ilmu pendidikan. Yang ketiga, menjadi modal awal penelitian untuk digunakan dalam penelitian pendidikan. Yang keempat, menjadi metodologi dalam pembagian ilmu pendidikan atau metode pengembangan teori pendidikan. Yang kelima adalah adanya organisasi pendidikan yang berskala nasional. Dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan objek yang menjalankan filsafat pendidikan itu atau objek yang menjalankan prosesnya selaku manusia, sehingga potensi atau pendidikan atau ilmu yang dimiliki itu dapat berkembang. Filsafat pendidikan terhadap manusia itu adalah sesuai dengan masa perkembangannya, karena proses pendidikan dalam prinsipnya sesuai dengan tabiat hidup manusianya. Kemudian selanjutnya adalah filsafat pendidikan dan alam. Nah, alam ini sendiri merupakan filsafat yang pertama. Dalam bahasa Yunani disebut dengan filosofia naturalis. Nah, sedangkan alam ini diklaim sebagai filsafat pertama, namun dalam pengertian Abud 1976 dan Al-Jarjuni dikatakan bahwa menurut Abud bahwa karena keteraturan alam saling kait-mengait dan saling melengkapi antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya, mengharuskan manusia bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan yang sifatnya umum dan mewujudkan manusia yang baik dengan sifat yang khusus. Untuk dapat mewujudkan kehidupan yang baik, manusia berkewajiban mempelajari, memahami, dan mengenal hukum keteraturan alam. Sedangkan menurut Al-Jarjuni dalam kitab Al-Ta'rif yang
mengatakan bahwa alam adalah yang mengatakan bahwa segala bahasa berarti segala hal yang menjadi tanda bagi suatu perkara sehingga dapat dikenali. Sedangkan secara terminologi berarti segala sesuatu yang mewujud selain Tuhan, yang dengan ini Tuhan dapat dikenali, baik dari segi nama maupun dari sifatnya. Segala sesuatu selain Tuhan, itulah alam secara sederhana. Pengertian ini merupakan pengertian teologis sebenarnya, dalam arti berdasarkan yang dikemukakan oleh para teologi Islam. Adapun secara filosofi, alam adalah kumpulan atau substansi yang tersusun secara materi dan bentuk, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, itulah alam berdasarkan rumusan filsafat. Alam dalam pengertian ini merupakan alam semesta atau jagat raya yang dalam bahasa Inggris disebut dengan universe. Selanjutnya, bahwa mengapa alam tersebut diklaim sebagai filsafat yang pertama, karena menurut sejarahnya bahwa filsafat yang pertama lahir adalah filsafat alam. Filsafat ini adalah filsafat Yunani yang digarap oleh orang-orang Yunani, tapi orang-orang Yunani yang tidak bermukim di wilayah Yunani, melainkan orang-orang Yunani perantauan yang mengembara ke negeri lain, terutama di bagian Asia Kecil. Nah, dari sebuah kota bernama Miletos di Asia Kecil tersebut, lahirlah filsafat pertama yang dicetuskan oleh ahli filsafat atau filsuf pertama yang bernama Thales, yang menyatakan bahwa asal segala sesuatu adalah air. Thales pernah menghitung piramid dengan menggunakan bayangan piramid dan meramalkan secara tepat terjadinya gerhana matahari. Kemudian dalam kesimpulan penelitiannya, bahwa Thales beranggapan semua kehidupan bersumber dari air. Nah, kemudian pendapat Thales ini diteruskan atau dikembangkan oleh muridnya Anaximandos. Anaximandos beranggapan dunia kita hanyalah salah satu dari banyak sekali dunia yang muncul dan sirna di dalam sesuatu yang disebutnya sebagai yang tak terbatas atau yang disebut dengan apeiron. Adalah ketika dunia menghadapi kiamat misalnya, suatu saat dunia baru akan muncul lagi. Jadi konsepnya tidak terbatas. Nah, kemudian pendapat ini kemudian dikembangkan oleh muridnya, yaitu Anaximenes. Anaximenes bertolak belakang dari kedua pendapat dari Thales dan Anaximandos tersebut. Dia beranggapan bahwa segala sesuatu itu bersumber dari udara atau uap. Tentu saja ia menentang perkataan dari Thales yang mengatakan segala sesuatu bersumber dari air, dan kemudian Anaximenes beranggapan air adalah udara yang dipadatkan, dikenal dengan hujan. Ya. Anaximenes beranggapan bahwa tanah, air, dan api adalah penghidupan, tapi segala sesuatu penghidupan bersumber dari udara. Dimaksudkan bahwa seperti yang dikatakan Anaximenes ketika dikaitkan dengan yang dikatakan oleh Thales bahwa udara itu ketika mengalami pemanasan maka akan menguapkan air sehingga turun hujan seperti itu. Nah, kemudian dari kota Miletus inilah filsafat alam menyebar ke kota-kota lain, Efesos dan tokohnya Heraklitus, kemudian kota Elea dengan tokohnya Xenophanes dan Zeno. Demikianlah seterusnya hingga muncul Plato dengan filsafat idealisme dan Aristoteles dengan realismenya. Sejarah lahirnya filsafat pendidikan tentang alam ini diawali oleh banyaknya pertanyaan yang muncul dari para filsuf Yunani tentang keberadaan alam ini. Thales misalnya yang melihat air dan memandang segala sesuatu berasal dari air, berpendapat bahwa alam ini berasal dari air. Kemudian Einstein merumuskan persamaan matematis pada tahun 1917 atas apa yang didasarkan pendapat dari Thales tersebut, yang diharapkan dapat
melukiskan sifat dan kelakuan alam semesta. Ia melukiskan alam bersifat statis, tetapi ia gagal menemukannya. Nanti penyelesaian teorinya ini ditemukan pada tahun 1922 oleh Friedman yang menunjukkan persamaan Einstein yang melukiskan alam semesta yang tidak statis tetapi berkembang. Alam semesta ini dalam konsep Islam ini diciptakan oleh Allah atau Tuhan. Kemudian hal ini telah diteliti oleh ilmuwan dan dari berbagai belahan dunia. Sejak misalnya Marley dan Michelson pada tahun 1905 yang mendorong Einstein melahirkan teori relativitasnya. Demikian juga Gamow pada tahun 1952 yang menurutnya suatu ketika seluruh alam ini akan semakin mengecil volumenya akibat ledakan maha dahsyat dari satu titik dan mengembang sebagaimana yang diteliti oleh Hubble. Nah, kemudian konsep alam dengan kaitannya pada filsafat pendidikan merupakan unsur-unsur sentral dalam konstruk filsafat pendidikan itu sendiri. Realitas dan alam semenjak awal dipandang mempunyai nilai intrinsik yang merupakan manifestasi dari aspek ketuhanan. Jadi karena itu untuk memahaminya secara utuh dan bukan sepihak, manusia tidak bisa semena-mena bersandar pada persepsi indera dan akalnya saja. Nah, kemudian ada kesalahan paling fatal yang telah dilakukan oleh manusia barat modern terkait dengan hal tersebut. Seperti misalnya menganggap manusia sebagai pusat realitas alam ini. Sebelum manusia memahaminya, maka alam atau apapun entitas itu tidaklah bermakna, bahkan dianggap tidak ada. Manusia akhirnya diangkat sederajat dengan penguasa alam yang berhak untuk memperlakukan alam dan menggunakannya sesuai kemauannya. Maka tidak aneh jika terjadi berbagai macam krisis multidimensi, baik itu yang sifatnya epistemologis, ekologis, dan atau kemanusiaan. Selanjutnya adalah filsafat pendidikan dan lingkungan, di mana saya membagi lingkungan menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dengan lingkungan alamiah, yaitu lingkungan sosial yang terdiri dari keluarga, sekolah, agama, dan masyarakat umum. Kemudian lingkungan alamiah yang terdiri dari tanah, air, udara, dan tumbuhan. Nah, kemudian pandangan filsafat pendidikan terhadap lingkungan yang dimaksudkan dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam tersebut, di mana manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat, berawal dari pasangan laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa untuk saling mengenal. Nah, kemudian pandangan filsafat terhadap lingkungan alam, yaitu harus bersikap aktif, memanfaatkannya seperti pada pemanfaatan tanah, air, udara, dan tumbuhan, serta hal lain sebagainya. Terakhir, berkaitan dengan filsafat pendidikan, saya mengutip kata dalam bahasa Arab, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang berarti tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Bahwa proses pendidikan atau proses hidup yang kita alami adalah proses belajar yang tanpa henti. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.